Atas teng mriki niku wonten cerita sing ketidaktahuan itu lebih hebat ketimbang tahu. Mboten niki hadis sahih mboten. Terus tiang-tiang Islam nu nak istighosah gedhek-gedhek nganti nangis. Pangeran takok teng malaikat, iku doroh aku ta ora mboten. Mbok meroh, oh malah nemen Gusti. Ora paham gedhek-gedhek ngoten cara ngertos malah nemen. Jaluk apa? Jaluk swarga. Roh, nggih mboten. Dane ana roh. Wedi kok apa kon neraka? Roh nggih mboten. Lah muga roh tambah nemen. Lah terus niki cerita-cerita kelebihan kita yang tidak napa tahu. Terus mboten ngerti sing syukur, baru kaya ra ngerti ku tok napa. Wong ora roh kok iman. Nomor kali hadisnya Rasulullah tentang ikhwan. Terus Nabi nanti ngendikan, aku itu kangen ikhwani. Terus kata sahabat, bukankah kita ini temanmu ya Rasulullah? Tidak. Antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Lalu siapa teman-temanmu ya Rasulullah? Orang yang tidak melihat saya tapi nopo iman. Niku penghormatannya Nabi luar biasa. Ora paham sholawatan ya sholawatan. Lafate ashil wa aslih ora paham yo bengok niku penak ra karuan. Ra paham niku penak. Mergi nak paham niku kaya mergo paham. Mane Imam Syafi'i sering dilatih kalian gurune niki monggo kanca-kanca sing mboten paham niku kudu seneng mbek kula. Mergi niki kula bela no. Ana pembantu iku pinter, ambek pembantu goblok. Sing sitok dikangken ngeten. Iqla hadis sakhra fa inna tahtaha dhahaban. Batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu yang pintar itu berpikir karena ada emas harus diangkat dan diambil. Sehingga suatu saat kalau ditanya iqla hadis sakhra, malah tanya, ada apanya Gusti? Ada apanya Tuhan harus diangkat? Ya udah ada apa-apanya. Kenapa harus diangkat? Nak sing goblok mboten. Iqla hadis sakhra, batu itu kamu angkat, nggih diangkat. Kowe ros babe tak kon ana apane nggih mboten ngerti. Lha niku majikane seneng sing goblok. Mergo loyalitasé langkung napa total. Langkung napa? Berarti goblok kowe pinter hebat di. Berarti soalnya ini cerita goblok-goblok mawon sing. Mergo nek sing pinter iku rasa diceritakno Fadhi ae niku ada selawatan, apang suarane apik. Mergo suarane apik dene nyanyi. Kene elek kowe nyanyi. Apik ndi? Apik elek nyanyi. Terus riyen bapak kula nate debat mbek kiai. Ada niku apik suarane apik ta elek. Sebagian kiai muni sing apik. Jadi sing krungu iku seneng. Nah cara bapak suara elek ku ya penting. Jadi terus tangi, mergo risi. Suarane apik ku terus koyo malah nguru-nguru. Ya apa enggak? Dadi terus turun. Lah iku istihad. Terus kadang suara elek niku mergo risi terus pingin niku. Risi, akhirnya sistem otak iku mangkel. Baru kayak mangkel, tangi. Tapi nak suara apik niku terus koyo diuru-uru malah napa? Turu. Nggih kula waca kene iki kersane entuk. Kersane diwaca ya amang di santri kula mulai alit nanti tuwa sik santri. Wah, ora kae lho. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني فيقول لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. Terus mriki diterangkan andekan kita manusia itu melihat Allah langsung itu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka napa tasbihan. Terus kita baca tasbih itu lebih top ketimbang malaikat ning bab ini. Karena malaikat ketika Allah ngendikan sapa wong paling maca tasbih ning aku? Jare malaikat kula. Ya sekaruan kowe roh aku roh swarga neraka. Sing top iku manusa, ora roh tapi oleh tasbih semangat. Runtusan bariku mangan tanduk. Istighosah gedhe-gedhe bar mangan tanduk. Sayange sitok nara disangoni gremeng cara ikhlas tok tenan. Tak jane iku wis bener asane, bener separo semangatin.
Barang mulai totalan itu semua ora bener nih. Tapi yang jelas niku ada peristiwa yang nggak ngerti itu penting. Wow. Kamu punya pembantu cerdas, punya logika. Duit roh illatul hukmi. Batu itu angkat karena di bawahnya ada uang dolar, ada emas. Pasti nanti kalau diperintah lagi dia tanya, kenapa harus diangkat tuan? Ada apanya? Sehingga hubungannya dengan tuannya itu untung nggak untung, prospek nggak prospek. Beda kalau kita ini bodoh. Pokoknya dikongkon gini apa? Nurut. Wong sing ngongkon majikan. Jadi hubungan kita dengan Allah, saya model goblos kan salat ya salat, ra usah takok. Nak salat kula mlebu swarga napa mboten? Mboten nggih rugi Gusti. Lha iku ibadah tujar, ibadah pedagang, ambek pangeran pikirane untung napa? Rugi. Wonten sing nyembah pangeran, kenapa kok nyembah aku? Wedi mlebu neraka Gusti. Lha iku ya ibadah budak. Dadi nurut mergo wedi dipenjara. Sing wong bener tenan iku ibadah sing ra mikir. Kenapa kok nyembah aku? Nggih pancen jenengan mantes disembah jenengan pangeran. Wis ngoten tok ampun. Selesai. Mulane ulama-ulama nampun kelima nu gadah donga kula napa dongane. Allahumma imanan ka imanil ajais. Kula kepen iman kados imane tiyang-tiyang lugu. Wis iman ge iman mawon suweneng pangeran wis maca tasbih. Ora usah kakean napa? Perhitungan. Terus nek sampean kakean mulai repot. Kalau yal Indonesia mergo untuk gaji ya repot. Seneng pengajian mergo dene lakon, agak lakon terus ngantuk ning pojok. Ngene kula nate wonten khotib ngamuk. Ono khotbah kok turu. Khotibe ngamuk. Misale kowe ora lakon, ya khotib turu malah lucu dolan ngrungokno turu iku pantes. Iku ora hasud mbek kowe iku pira-pira, ora usah mbok lorohi napa? Turu. Kan dene cah iku jenis hasud, nak ngrungokno malah ngoreksi salam, aduh ben turu. Terus nggih Gus ngoten alhamdulillah yuk lah ngaji sing khatam terus separuh-separuh. Dadi baru kaya turu ora roh salah. Nek sing ngrungokno terus malah terus ngelingno. Wong lali selawat, lali wasiat bitakwa. Malah repot. Terus kalau kepengin tiyang Islam sedanten niku niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku gampang banget. Piyambake pas ngaji ngeten iki wonten canom. Niku beto pacul, Nabi diliwati mawon. Sampai sahabat-sahabat komplain. Bocah kok kurang ajar ngono. Nabi ngaji ora leheran malah terus ning sawah. Tapi apa kata Rasulullah? Bocah iku hebat. Mergawe demi keluargane iki ajaranku. Nyukupi keluargane ben gak jaluk-jaluk nggih napa? Ajaran. Kayak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam legowo. Bisa aja yang datang ini baik karena kepengen ngaji. Sing tidak datang juga baik. Mungkin saya lagi diamuk bojone kon isa-isa, kon ubah-ubah. Utawa ngrumat anake, ngrumat ibuke. Mboten usah divonis, ono pengajian Bukhari kok ora teko. Ajaran Imam Bukhari sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ngrumat anak bojo. Nah saiki nek arang ngrumat bojone diusir ke ngomah. Mempertahankan hidup itu ya ibadah. Semoten ngomong pokoke kabeh ku apik. Sing elek maksiatmu niku tok. Sing elek niku napa? Dulu era ulama itu orang selegowo itu melihat fenomena. Wonten Abu Bakar, nak wiridan dimi. Lundun, nanti pinggirnya boten pireng. Ditakoki, kenapa kamu london? Kula niku isin, koyok ngomong mbek sapa. Tiang sing kula panggil, innal ladzi yunajini. Tiang sing kula panggil, unaji niku yasmauni. Dan itu pernah dilakukan suatu saat sahabat itu ndonga banter-banter mbek Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kowe iku ndonga mbek wong sing ora budhek, kok banter ngono iku lha opo? Suatu saat Nabi pirsa Umar nak wiridan banter ra karuan. Ditakoki, "Mar, lha kowe kok banter Abu Bakar lirik? Kula nglawan ngantuk kula." Ya akhirnya ya kabeh ku apik. Segampang itu Nabi memberi apresiasi tentang tiang-tiang sing kabeh ku mahabbah lillah wa li rasul. Kula bola-balik cerita. Wonten sahabat niku nak sowan Nabi niku mersani wajah Nabi. Terus nyifati tidak ada wajah sebaik engkau. Iku ya apik. Tapi banyak juga sahabat yang melihat wajahnya Nabi itu tidak berani. Sehingga ketika era tabi'in, sifli wajah Rasulillah, aku cerita di wajah Nabi kaya apa? Fabaka, orang ini nangis. Jong aku ora delok Kanjeng Nabi. Lho jenengan rak sahabat, kok iso ora delok Kanjeng Nabi? Haibatan minhu, aku iku sungkan, aku gak wani. Jadi sing tukang delok nggih sae, sing rawani delok nggih sae. Dan ini yang dibahas Imam Bukhari, orang istihad itu yang benar pahalanya 2, kalau istihad yang salah itu pahalanya. Karena memang masalah istihad itu repot.
Kula wingi sederenge hormat Ibidin, hormat Habib Muhammad Bakil, kula niku sinau kitab Muwafaqat. Niku kata beliau, illatul hukmi itu menjadi sesuatu yang mandub, menjadi makruh. Misalnya ngrungokno khutbah iku sunnah. Tapi nek kowe ngrungokno golek salah khotib, mergo sing khotib rivalem. Jenis ngene iki ora disunahno ngrungokno. Paham nggih? Iku jenis pengintai, paham nggih? Boten mustamek ta napa? Pengintai. Jadi orang ngrungokno khotib kepen ittiat atau nasihat tapi kepengen roh napa? Ya itu sangka mandub sesuatu ngrungokno khutbah napa? Mandub tapi jadi masalah. Lha iku barokahnya istihad. Ngelane wau, nak adzan swara apik malah nguru-nguru turu, mbek swara elek terus wong wapoh. Ape baleni turu mergo sistem otaknya berontak. Suara ngono kok payu yo. Yo ora buatan fatwa cerita mawon, sampean terserah anut kula apa mboten. Iki kebangetan ya arah anut itu. Ya terus niki terus terakhir kalau cerita barokah Rarko. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan tuh nyata. Nyata itu ya nyata. Misalnya wudu nyeblokno dosa ku nyata. Suatu saat wonten tiyang mukasyafah. Mukasyafah niku nak ana wong bar wudu didelok dosane ketok. Sehingga wonten nyuwun sewu tiyang sepuh wonten badhe wudu tub an zina. Mbah kowe wis tuwek aja men zina wae. Wonten canom tub an simai alatilahwi. Tub an samai alatilahwi. Kowe wis amen dolanan musik ya. Mesti wis profesimu amen ngono. Terus wonten malih canom senengane tukaran mbek bapak ibuke. Tub an ukuki walide. Kowe aja beman ngarani wong tua. Abu Hanifah ketika kasaf itu tahu betul, mungkin kalau dosanya zina itu batangi khinzir, batangi celeng, nopo babi. Nak dosane misai wong tuane mungkin kodok botikus. Nak sering ngrungokno musik mungkin nggih coro ta napa lah. Tingkat seringnya mbek tingkat ngayale niku. Kan wonten sing ngrungokno musik ku sae, wonten sing terus ngayal. Go penyanyine ayu bojone ra ngono kan macam-macam tiyang lho. Lah nek sing ngoten masalah, lah nek sing sekedar ngrungokno musik terus ngilangi bingung ya ben muga-muga dimaklumi pangeran aku. Walhasil niku Abu Hanifah niku ketika mukasyafah niku terganggu. Wong Kanjeng Nabi ngajar noman satara musliman satara. Wong iku ora oleh delok epe tiyang lintu. Kok aku barokah mukasyafah ngerti epe wong. Ini mukasyafah model apa? Kok malah ro epe wong. Akhirnya nangis ning pangeran njaluk mukasyafah ditutup. Lah kowe iku ora mukasyafah, berarti kowe di makom sause makome Abu Hanifah. Bang nggih. Hanifah mukasyafah, dhuwur, terus golek dhuwure neh, ora usah mukasyafah. Lah kita sudah di situ. Wis pokoke sing syukur urip wis pokoke iso maca Bukhari ya kepenak, ra iso maca karek ngrungokno nggih. Kepenak. Wis pokoke penak, terus tiyang Islam niku penak. Wis pokoke penak, wis pokoke sing ra penak ku maksiat pun ngoten. Ruwet maksiat ku. Ruwet, pokoknya maksiat itu bukan kepenak. Sampeyan ora rasane dadi wali, maksiat kowe enak Gus, berarti ki rong wali. Tiang nak pun parek pangeran. Iku nabi, nak krungu adzan sampean kan, waduh cucu kok wis isak, cucu kok wis subuh, dianggap masalah. Rasulullah niku mboten mlebu metu. Niku nak Bilal rawuh, as-shalat ya Rasulullah. Tapi aja tiru. Yen pancen Bilal notok daleme Nabi, as-shalat ya Rasulullah. Niku Nabi Bilal terus Kanjeng Nabi terus seneng. Arikh Nabi ya Bilal, aku kayak istirahat ambek napa? Salat. Mane Nabi ngendikan wa qurratu aini fi shalat. Jadi kayak apa orang-orang baik itu? Dia caranya dilatih dengan akal. Jika kamu bisa seneng kenal pejabat, kenal kiai gede, kenal artis, kenal tonggomu, mosok kenal pangeran ra seneng. Iso muji mobil, muji dhuwit, muji banyu, muji es. Wong es yo trimo es anyep terus mbok puji. Wah enak ngombe es seger. Wah enak mangan sate wah enak. Iku bocah TK ya iso, copet ya iso, maling ya iso, profesor ya iso, kiai ya iso. Dadi nyifati ngene iku mustarab, angger wong napa? Iso. Tapi nak nyifati enake tahajud nak ra wong saleh ra iso. Nyifati enake napa? Tahajud nak ra wong saleh ra iso. Kowe seneng dhuwit. Nyuwun sewu wong nganti dadi copet ya seneng dhuwit. Nganti dadi koruptor mergo seneng dhuwit. Wong nganti mergawe koyo ngono ya seneng dhuwit. Terus ki muni ngene, dhuwit iku penting. Ya cah cilik ya roh kabeh wong ya roh. Tapi nek sampean kepen saleh, mboyo saleh, tahajud itu penting.
Tapi ora ono ngandel insyaallah. Tapi ini kan maksudnya kowe latihan iso nyifati sesuatu sing ora mustarot, sing orang-orang spesial. Ibu cerita mawon sama rata tersinggung maksudnya niku wa qurratu aini fisana. Mergi logikane wae. Pejabat suatu saat yo kapundhut, kiai yo kapundhut, artis yo mati kabeh, kiai yo kapundhut semuanya. Tentu kita kenal orang-orang yang makhluk ini masalah. Nak buat lebokno ati, sing buatan kapundhut namung Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terus suwenang, ya Allah saya ingin kenal engkau, karena kenal engkau ini abadi. Fi hayati wa ba'da mamati. Tapi kenal manusia itu tidak abadi. Akhirnya wiridane Allah. Nikmat. Lah kok soal laline ya lali wong jenenge manusa. Tapi aja suwe-suwe laline bariku eling neh, bariku lali neh. Tapi apapun itu baru kayak ngaji kita ngerti pentingnya kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal manusa sausé mati tidak bisa nolong kamu. Tapi nek kenal Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang terakhir kula badhe matur tentang usul fikih. Niki terakhir kula matur. Lafat-lafat sing teng hadis niku kedah dianalisis pakai usul fikih. Niki sarai Bukhari kula waos. Misale ngeten. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Itu jelas Nabi menyebut kalimat terakhirnya itu bilang la ilaha illallah. Tapi nyatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika badhe wafat intaqala ila rafiqil a'la. Niku wiridane Nabi ku Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, kula siap berteman atau bergabung dengan zat yang sangat mulia. Ini ku jenengan Allahumma ar-rafiqal a'la. Juga sebagian riwayat dan itu yang dipakai nutup kitab Bukhari kalimatani habibatani lirrahman khafifatani napa alal lisan saqilatani fil mizan subhanallahi bihamdi subhanallahi. Terus sarah-sarah ngendikan ini kula waos ya kersane jenengan ngertos setiap nabi ngendikan tuh ada semangat makna, tidak harus sepersis la ilaha illallah. Karena nabi sendiri ketika wafat niku mboten wafat niku tapi Allahumma ar-rafiqal a'la. Niku kados kula nu gadah tangga. Kiai oleh donga mati Jumat utawa anane tenanan. Marine niku kula gojlok. Kenapa sampean seneng mati Jumat? Mergo fadilah kapundhut Jumat ngene-ngene kala Rasulullah ngene nganti nyebut hadis pirang-pirang. Terus kula nyek kula. Ngaji ra khatam. Lah kok iso, Gus? Sing ngendikan pentingnya kapundhut Jumat itu kapundhute Senin namanya. Terus akhirnya Gus. Akhirnya terus Gus gak Jumat Senin yo apa. Maksud kula yo terus fanatik. Ngono kiai kabudut setua, kiai soleh sayang matine setu. Ora usah ngono. Terus akhirnya jodohkan kula, ngono iku Gus, kula tukang mati Senin. Bareng asar jam 2 ya, jam 2 iku loro. Sida iki. Sida. Asar tanda ini. Sampeyan asar gak mati berarti wis rodok Selasa. Wis jam 2 mati tenan jebule. Tenang akhirnya napa? Maksud kula memang Nabi dawuh mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Tapi wonten tiyang kok Allah nggih cekap, subhanallah nggih cekap. Sing penting kalimatun thayyibah. Niku kula waca nggih sarai kersane sami-sami enak lah. Sing penting aja muni BPKB terus ngono. Wasiate urusan apa? BPKB urusan dunya kan. Kula wasi bismillahirrahmanirrahim. Niki wa atroja fi hadisat tasbih wa khatama bihi sahih. Nyatanya Imam Bukhari menutup kitab Bukhari itu dengan hadis tentang apa? Tasbih. Bukan tentang kalimatut tauhid. Terus kata syarahnya, nggih kula waos kata syarahnya, karena yang dimaksud mangkana akhiru kalami la ilaha illallah wa dzalika li anna haqiqatat tasbih wa at-tanzih amma la yaliku bi jalalihi wa kibriyai. Yang dikatakan la ilaha illallah itu butuhe kowe iktimat Allah kayak wow kalau ngajarno jenengan. Kowe muni Allah mergo yakin setelah kamu mati, keluarga kamu, teman kamu, mitra kamu enggak bisa ngurus kamu. Yang bisa ngurus namung Allah Subhanahu. Kamu di keyakinan ngoten juga tanzih. Tanzih itu memposisikan Allah tidak terkejar oleh makhluk manapun dan Allah itu zat yang luar biasa. Dan kamu mengekspresikan itu dengan melafadzna Allah. Niku nggih pun cekap sebagai napa tasbih. Terus li annal mar'iyya fi hadzal bab al ma'ani lal alfat. Wa yu'ayyidu fil jumlati anna akhir kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Lim kana ghairu hadhil kalimah wa huwa qauluhu ar-rafiqal a'la. Jadi Nabi piyambak yang mengajarkan la ilaha illallah ketika beliau intaqala ila rafiqil a'la dawuh sebuti Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya kados wau. Ya bener Nabi ngendikan fadilah kabudut dina Jumat, tapi Nabi piyambak kabudut dinten Senin. Jadi fadilah iku sing penting padha apike niku ora usah mengikat nemen-nemen kok repot. Kaya fadilah salat qobliyah nggih sae, ngapiki wong tuwa nggih sae. Ora maksiat nggih napa? Sae. Nekani majelis ngaji nggih sae. Kowe nek di bakat hasud, ngendhalekno hasadem nggih napa? Sae. Hasud namun bakat niku nek ora budiken ora elek wong. Lha iku Nabi gege solusi, jongken ade watak hasud. Wa idza hasatta fala tabi kowe hasud ra apa-apa. Tapi hentikan di hati kamu. Aja mbok implementasekno terus kepengin wong liya gugur, wong liya jatuh. Yo jenenge wong yo kudu hasud ben seru, tapi kelola. Napa? Kelola. Misalnya kowe seneng wong ayu ya normal, wong ayu seneng sahabat, tapi kelola. Tapi cah iku ora seneng aku. Alhamdulillah. Sok ae dikelola. Roh Alphard ya seneng, tapi apa numpake engko ditaboki sing duwe. Soke hasil dikelola ben ra sida. Ya niki mengke kesapang badhe maca selawat asil kula maknano sekedap. Wae ashil adzalimin bidzalimin maknane di antara dongane wali-wali riyen niku ya Allah, semoga wong fasik-fasik iku diurusan dhewe wong fasik-fasik. Ben gak ganggu tiyang napa? Saleh. Ini jenenge ashil dzalimin bidzalimin. Terus wa akhrisna min bainihim, keluarkan kita dari komunitas dzalimin salimin, kita dalam keadaan apa? Selamat. Nah, ini pun kalau urun maknane, terus apa ngurun nyanyine, ini pun kerja sama yang baik. Kula namung badhe cerita bilih Mbah kawula lahir teng Lasem. Terus mbah kula niku Fatimah binti Idrus bin Umar. Terus nembe misanan kalian Ki Hamid. Kalau sering didhawuhi tiang-tiang sepuh riyen Ki Hamid niku sering maos tiba berjanji maos kitab-kitab madai. Akhirnya gara-gara nasihat niku kula nggih setengah apal kalian tiba berjanji burda. Niku saged membentuk satu pikiran besar bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih wonten ilmiah, nggih wonten iseke. Isek niku bronto. Dados Sahibul Burdah saking senenge teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ngantos ngendikan fa inna li zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bi zimmam. Ya Allah, jeneng kula niku Muhammad. Kadose boten pantes. Jeneng Muhammad kok jenengan siksa. Kan mboten lucu, Muhammad mlebu neraka kan mboten lucu. Wong jenenge Muhammad kok mlebu napa? Neraka. Terus madhepipun Sahibul Burdah teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngatos ngoten. Wonten malih kalimat ingkang luar biasa. Wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten sing maos tahalla. Ya Allah, Engkau telah menamai kekasihmu Muhammad itu sebagai Al-Karim, orang yang dermawan, orang yang rauf, orang yang penuh kasih sayang. Sehingga ketika saya ketemu jenengan dalam keadaan banyak dosa, maka nama bahwa kekasihmu itu raufun bil mukminin, yang sangat mencintai orang mukmin jangan engkau cabut. Jadi cara Jawane niku wis kadung jenengan darani raufur rahim buktekno nak piyambake sayang teng kula. Efeknya jenengan nyiksa kula boten angsal. Niku jenenge idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Jenengan enggak boleh pakai status jenengan sebagai al-muntaqim, zat yang menyiksa. Karena jenengan sudah kadung menamai Muhammad atau kekasih jenengan sebagai ar-raufur rahim. Dan harus ada asarnya, ada efeknya ke kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku harus berstatus mar'uf, marhum, yang diwelasi, yang disayangi. Mergi nabine nabi sing raufur rahim. Wonten malih madhe Sahibul Burdah. Sahibul Burdah ngelem malih secara ilmiah Nabi Muhammad niku dados nabi setelah dua ekstremitas. Ini ku ekstremiti yang Yahudi darani Nabi Isa niku waladuz zina.
Ekstreme tiyang Nasrani darani Isa niku ibnu wah, mergi mboten gadah bapak. Sehingga kitab Madaih ketika nyebut Nabi itu punya bapak, namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi gadah ibu, namanya Aminah. Betapa bangganya kita sebagai anak yang normal, punya bapak, punya ibu. Itu justru Madaih. Kenapa Nabi tidak lahir yang luar biasa, misalnya tanpa bapak, tanpa ibu? Karena justru itu menjadi normal. Normal itu indah. Karena Nabi Isa lahir secara ajaib, wong Yahudi darani waladuz zina, sing tiyang Nasrani darani ibnu. Sebab niku Burdah ngelem Kanjeng Nabi secara ilmiah dakmat ta'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Silakan muja Nabi sundul langit asal tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga di beberapa kitab Sayyid Muhammad mesti nyebut di kitab Madaih yang penting pakai kaidah dakmat da'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Kemudian barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melahirkan ijtihad. Kalau sering cerita tentang Jogja, ijtihad itu besar sekali manfaatnya. Karena Islam ini saged ngawal zaman, itu barokah napa? Ijtihad. Kalau ada kitab namanya Al-Minanul Kubra, niku cerita. Anyaran Imam Saroni dados wali, niku ketemu wali sing katokan seprapat, kira-kira ngisore dengkul. Niku baturi tiang-tiang bal-balan. Imam Sa'roni rodok gremeng iki wong alim kok bal-balan katokan seprapat. Sehingga boten katokan cekal seprapat sangi sore dengkul. Padahal niku piyambake kondur ketemu tiang niku jalisun bena sama iwal ardi. Ternyata lungguh antarane langit ibu. Terus Imam Sa'roni digojlok. Kono aja ngenyek aku, kowe wali anyaran gitu. Saya ini iku mate Nabi tak kancani aku ben roh salat ben roh halal haram. Kowe wali ning kamar wiridan tok kok nyalahno wali sing tarbiyah, wali sing didik katanya. Lane to sakniki ya rontok kathah Gus bal-balan mugi-mugi nggih niru niku. Paling gak coba do dikandani iku duwe niat niru lah. Senajan pertama nggih mungkin nuruti selera. Semenjak niku midanul istihad. Wilayah-wilayah istihad itu luar biasa besar. Kalau sering cerita tentang pundi-pundi, riyen Imam Syafi'i itu enggak suka sama orang kaya karena dianggap dunya nu halaluha hisab wa haramuha napa iqab. Halale hisab, nah haram disiksa. Ya mbake hidup fakir, nggih mbon terlahir fakir dan milih fakir. Tapi sampunipun ngaos Imam Malik khatam, ngaos Muwatta khatam. Terus mbake tangklet kalian gurune, saya harus ngaji siapa? Jawab Imam Malik, dhisik wong sing alim kaya aku Abu Hanifah saiki murite jenenge Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani niku nak ngitung emas, ngitung dhuwit niku teng meja, teng ruang tamu. Ya mbake tambah janggal iki kiai kok kedonyan ngitung dhuwit ning meja tamu. Ketika beliau janggal, dawe Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Ata'jabu min hadza? Kamu kagum ini?" Iya, jawab Muhammad bin Hasan. Ya wis nak ngono iki tak kekno wong fasik, ben digo demenan, digo judi, digo maksiat. Ampun. Sing sugih kersane tiyang saleh mawon. Semenjak niku terus kiai do wani sugih. Barokahe istihate Muhammad bin Hasan napa? Asy-Syaibani. Riyen kiai pe sugih nggih canggung. Tapi semenjak ada istihad bahwa nikmal malus sholeh lil mar'i sholeh. Iku terus boten canggung barokahe istihate Muhammad bin Hasan napa? Asy-Syaibani. Terus menerus termasuk wonten kitab namine Muwafaqat niku karanganipun Imam Syatibi Al-Maliki. Niku nak cerita wong Islam sing salat sunat terus, misalnya duha 8 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Kalian tiang Islam sing mungkin kados dulur-dulur kula teng Lasem niku mas-mas senane ngopi atau ngopi rokokan, atau niku cerita teng pertelon. Niku nak niate saya niku nggih mboten kalah. Pergi tiang sing badhe Islam terus wani, dibeli wong Islam ya oleh ngopi, oleh ning perapatan. Mergo nak sing didelok sing amen salat terus sing ape Islam ora pati wani. Aku nak Islam akon salat terus. Niku nggih istihad, maksudnya terus sing penting pilihan-pilihan niku berdasar ilmu, boten berdasar nafsu. Terus sehingga teng Islam niku wonten firqah namine Mulamatiyah. Niku mau iktasaru alal faraid dunan nawafil. Ini dalile hadis tiyang Arabi sowan teng Kanjeng Nabi tangklet Islam niku napa salat 5 wektu.
Hal alayya ghairuha ya Rasulullah qala la illa anta tawwa. Terus napa malih poso Ramadan? Wonten liyane ora isiku wae. Niku tiyang niku terakhir ngendikan ini. Fawalladzi nafsi biyadillah azidu ala hadza wala angkus. Kula mengke islami pas, mboten usah luweh. Apa dawuh Nabi? Falamma walla ketika orang itu pulang dawuh Nabi man sarrahu ayang dzura ila rajulin ahlil jannah falyanzur ila hadza. Yen aku kepengin delok ahli swarga ya. Artosipun monggo sing salat sunat kathah nggih monggo guling-ilingan jabru kholalil fardhi. Ben fardhu sing jeblok saged ketambal. Sing wis ora bakat nggih monggo ngopi-ngopi wae guyon ben sing badhe Islam ora wedi perkarane nggih. Ternyata Islam ku gampang, wis jagongan, ngantuk turu, tangi neh, mangan turu meneh. Jadi sedanten niku midanul istihad. Sehingga saking barokah istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh umpama istihadku salah niku falahu ajrun wahid. Man istahata fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Terakhir kula badhe matur tentang istihad Nabi Adam. Nabi Adam niku cara tiyang kathah niku maksiat. Tapi teng Quran diterangaken fadallahuma bil ghurur. Setan niku saking pintere godho Nabi Adam niku setelah Nabi Adam dengan segala kenikmatan di surga, niku setan niku nangis. Niki pintere setan. Nangis ditakleti Nabi Adam. Malladzi abkaka, yang bikin kamu nangis itu apa? Saya ini kasihan sama kamu, punya nikmat melimpah ruah, segalanya berkecukupan, tapi sayangi sitok. Kamu ini makhluk yang profan, makhluk yang setiap saat bisa mati. Eman, nikmat senikmat ini kok kemudian kamu tinggalkan. Dan terus solusinya piye dari Nabi Adam? Ono solusine, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kowe kudu mangan wetiku ben iso abadi. Wis kula suwun anak putrine Nabi Adam, kedah cerita Nabi Adam kados kula bahwa Nabi Adam korban setan. Sampeyan aja men cerita Nabi Adam maksiat. Mulane aku maksiat yo niru mbahku niku putu kriminal niku. Dadi Nabi Adam niku ngantos salah ngoten niku korban godaan setan. Dadi setan niku pintere ngantos ngoten ibu-ibu nangis, ibu-ibu peduli, ibu-ibu nopo empati, saake nikmat yang luar biasa begitu akhirnya kamu tinggalkan. Lah terus piye solusine? Ini kowe kudu mangan wit khuldi, haladulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Akhirnya Nabi Adam tertarik. Artinya Nabi Adam sebagai orang cerdas niku tertarik piye nikmat yang luar biasa ini awet. Solusinya ya dengar nasihat setan. Kemudian ketika beliau ragu, setan sumpah bahwa ini pasti benar, wallahi, ini mesti benar. Akhirnya mangan. Berhubung mangane tiyang saleh niku ya ora kok bertanduk, ora kok berwareg, namung dakon namung ngicipi. Mergo mangan sambil ragu. Lane tiyang-tiyang saleh nggih mungkin nate dosa, tapi mesti dosane iku mbek ragu. Mboten penikmat dosa, mesti ana ragune. Mergi dakon namung ngicipi. Ketika ditanya Allah, kenapa engkau melanggar aturan saya tidak boleh makan syajaratil khuldi? Dawuh Nabi Adam, wa izzatika ya Rabbi ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Kula niku bareng disebut Allah, wallahi demi Allah. Niku kula mboten nyangka ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Lane Nabi Adam niku sumastabahu rabbuhu fataba alaihi wa tabi'an al-mustaba. Orang yang dipilih Allah. Wong maksiat wae saking hormati nama Allah. Terus ketika setan muni wallahi, enggak mungkin orang pakai nama Allah kemudian dia bohong. Zaman kula mondok teng sarang misalnya bocah biasa bodonillah muni Gus dinan tibali mbah mun tibali mbah ubab mesti tidak ngecek lagi orang ini sikoh apa enggak karena nama-nama besar yang disebut. Apalagi nyebut wallahi demi Allah. Waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi kata kuncinya Nabi Adam korban karena iblis pakai nama Allah. Dan Nabi Adam enggak pernah ngira ada orang berani nyatot nama Allah kemudian goroh, apalagi disumpah. Sebab itu dosane Nabi Adam sing dadekno piyambake al-mustaba dipilih mergi terprovokasi kalian sumpah sinten? Iblis. Mulane ditiru kalian putunipun sing masyhur Abdullah bin Umar. Niku nak wonten budake kok salat, ngoten dimerdekakno. Ora pantes wong salat kok dadi budak. Sesuk krungu budak-budak liya ben dimerdekakno mbok salat. Terus dimerdekakno kaya Abdullah bin Umar. Suatu saat dapat laporan semua yang sholat itu pura-pura hanya ingin dimerdekakan. Jawab Abdullah bin Umar itu ringan. Man khada'ana lillah in khada'na lah. Orang yang menipu saya dengan atas nama Allah, saya bangga karena tertipu atas nama
Allah. Lan tiang-tiang saleh kebodohan nggih tenang mawon. Nggih mergo barokahe kebodohan anggere sing bodoni muni Allah ngoten nggih pun ngandel ngoten mawon. Niku tiang keramat mboten tiang goblok wae nggih kersane sampean ngertos dadi orang-orang yang atas nama Allah niku orang-orang yang luar biasa. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana. Ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi ngajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau yang terkenal dibaca Rafa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, dari kalian semua ini yang melafadzkan kalimat itu siapa? Semuanya diam. Karena takut disalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngendikan, fa inni ra'aitu isnatai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabkut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah SAW. Tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Begitu juga ada sahabat, dan ini yang ditiru NU seluruh Indonesia. Itu kalau ngimami itu, padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah. Kalau ngimami itu kulhu terus, selalu baca kulhu wallahu ahad. Akhirnya dikomplain sama makmumnya karena ya kok kulhu terus itu kan tidak keren, apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafid. Ketika dilaporkan Rasulullah bahwa yang kau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak mengkonfirmasi dulu, kenapa Anda baca kulhu terus? Kata orang tadi, li'annaha sifatur rahman. Artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah. Maka saya suka. Di situ tidak ada hadun nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita. Semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah. Jadi enggak rela lah kalau Allah nganggur itu. Misalnya kita bilang innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Kalau engkau qadir ya jadikan saya bupati, wakil presiden atau gubernur gitu. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya kan Allah itu enggak boleh lah sifatnya nganggur itu enggak boleh. Mesti perasaan manusia itu gitu. Nah, di kulhu itu tidak ada itu semua, hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan malaikat Jibril datang ke saya memberitahu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat ikhlas, surat kulhu. Itu artinya apa? Juga tidak ada sabkut ta'lim. Bahkan terkonfirmasi dulu. Nabi mengiyakan setelah tanya. Nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabkut ta'lim, tapi kemudian Nabi membenarkan. Cerita ketiga, saya ini keluar dari yang saya bayangkan. Saya bayangkan itu kan ya cerita-cerita nuzulul Quran, tapi sebagai adaban sama Kiai Haji Syukron Makmun yang cerita usul fikih saya teruskan. Memang tadi Gus Yahya juga cerita sanad. Saya ngaji di Kiai Haji Maimun Zubair dan bapak saya seorang hafidz juga ajar. Kiai Maimun itu putra Mbah Zubair. Mbah Zubair itu dulu pakar usul fikih. Beliau dulu ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, dulu wakil Rais Akbar. Kiai Fakih Mas Kumambang ini angkatannya Mbah Hashim ketika ngaji di Sayyid Abi Bakar Sato. Ngaji Syekh Mahfud dulu, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji sama Sayyid Zaini Tahlan sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Pak Syukron Makmun cerita usul fikih, saya terus menjadi ingat ketika ngaji Jamul Jawame, ngaji Lubul Usul, beberapa kitab yang menjadi keharusan untuk meneliti tek-tek Quran hadis. Cerita ketiga, dan ini terakhir karena apa ya, selain materi saya juga enggak yang saya bayangkan ya, memang saya tidak bisa datang ke sana.
Ketika Rasulullah SAW cerita, saya melihat surga, kemudian dengar derap sandal itu, sandal klompen itu. Terus Nabi tanya, ini sandal siapa kok sudah di surga? Suara siapa? Dijawab itu suara Bilal. Ya. Walhasil terus Bilal ditanya, kenapa engkau begitu cepat masuk surga? Apa resep kamu? Saya tidak pernah wudhu kecuali setelah itu saya sholat. Akhirnya jadilah syariat sunat rokatail wudhu. Ada sholat sunat disebut sunat rokatail wudhu. Dan lagi-lagi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga cerita-cerita seperti ini mengilhami semua kreasi-kreasi ibadah yang tidak mahdhah dan tidak merubah pakem dari kaidah yang disebut Rasulullah SAW, maka itu disebut bid'ah hasanah. Dari segi baru bisa disebut baru, tapi dari segi sesuai al-qawaid al-muqarrarah tetap disebut itu hasanah. Sehingga Islam ini ittasa'afakuh, Islam ini cakrawalanya luas sekali. Sebab itu ketika Rasulullah SAW intaqala ila rafiqil a'la, ya, bahasa halusnya wafat itu intaqala ila rafiqil a'la. Ada khilafah yang dipilih konsensus, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada khilafah yang ditunjuk, yaitu Umar bin Khattab. Ada khilafah yang ditentukan ahli syura, yaitu Utsman bin Affan. Ada khilafah yang dipilih lagi oleh syura, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan semuanya itu juga akhirnya ijtihad. Dan ijtihad itu sangat luas di ranah usul fikih. Saya beri contoh misalnya dulu sahabat begitu mencintai Madinah karena itu Madinah itu Rasulullah SAW. Muhajiru Rasulullah, tempat hijrahnya Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali itu akhirnya pindah di Irak, di Kufah. Karena beliau ingin nasrul ilm. Jadilah Kufah melahirkan Baghdad yang menjadi Qubbatul Islam. Di situ lahir ulama-ulama top termasuk Sultanul Ulama Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Syafi'i pernah hidup di Baghdad. Semua ulama besar pernah hidup di Kufah, di Basra, di Baghdad. Sehingga di Kufah zaman itu jadi markazul ilm. Di Basra juga sama jadi markazul ilm. Lahirlah Hasan Basri, lahirlah ulama-ulama. Karena barokahnya nasrul ilmi yang digerakkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi banyak juga orang yang enggak ingin Madinah itu kosong. Lahirlah Imam Malik yang enggak pernah meninggalkan Madinah. Nah, sisi pandang yang berbeda ini ya karena barokahnya usul fikih, ada illatul hukmi, ada alasan kenapa hukum ini terbentuk. Sehingga barokahnya pemikiran-pemikiran itu kita tidak pernah kering, nggak punya pakar-pakar usul fikih. Yang saya tahu misalnya Mbah Zubair punya murid Kiai Haji Sal Mahfud yang ngarang kitab Thariqatul Fusul. Itu juga berkat beliau ngaji sama Mbah Zubair, zaman itu ngaji Jamul Jami'. Ngaji Lubul Usul. Akhirnya setelah Mbah Zubair mewakili Mbah Fakih Mas Kumambang, mewakili Mbah Mahfud Termas, kemudian mewakili Sayyid Abi Bakar Sato, juga mewakili dari abahnya namanya Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini yang orang pertama Indonesia yang di Al-Azhar di Mesir, sehingga di kedutaan Mesir orang Jawa pertama alim alama yang di sana namanya Syekh Abdul Manan. Itu ngaji sama Shahibul Ithaf yang punya syarah Ihya, namanya Ithafus Sadatil Muttaqin, Ithafus Sadat al-Muttaqin. Itu kitab yang luar biasa karena Ihya dikarang 600 tahun yang lalu itu tidak ada yang berani mensarai. Dikarang oleh Hujjatul Islam, kitab legenda. Itu yang menyarai pertama adalah Said Murtado Az-Zabidi, gurunya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan itu mbahnya Syekh Mahfud. Jadi Kiai Abdul Manan punya putra Kiai Abdullah, punya putra Kiai Mahfud. Kiai Mahfud ini punya putra namanya Muhammad. Nah, Gus Muhammad ini yang mulai hidup lagi di Indonesia, di Betengan Demak. Lalu Syekh Ithaf ini, Sayyid Zabidi, ini nganalisis ilmu itu luar biasa. Ini yang al-ilmu bidiroyah. Di luar riwayat itu ada al-ilmu bidiroyah. Kita tahu tadi dawuh Pak Sukron, kita madaih, kita maulid. Dan maulid itu luar biasa. Di situ ada sejarah Rasulullah, ada sholawatan, ada semuanya. Dan ketika kita pakai ilmu diroyah, kualitas sholawat ini luar biasa. Bukan sekedar biasa, luar biasa. Hadhihi kalimatul mahabbah, ini kalimat mahabbah yang menjadikan kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami umat Isa alaihissalam. Yaitu Rasulullah SAW ini jadi nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Di mana orang yang senang sekali sampai memposisikan di atas kapasitas sebenarnya. Sampai menuhankan. Yang benci juga benci sekali sampai menuduh yang macam-macam. Akhirnya apa? Umatnya Nabi ini dikelola oleh kalimat sholawat.
Yaitu umatnya Nabi itu begitu mencintai Nabinya, sangat-sangat mencintai, tapi tidak pernah sampai menuhankan. Itu apa? Yaitu kalimat sholawat, kata Said Zabidi. Allahumma sholli ala habibika, abdika, rasulika Muhammad. Kita minta Allah sebagai pemberi. Rasulullah apapun hebatnya, beliau adalah seorang hamba kekasihnya. Sebagai penerima. Maka kata Said Zabidi, wa Muhammadun Rasulullah wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Apapun hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap seorang hamba yang butuh rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga hadil kalimah ini kalimah yang memantapkan umat Islam tetap memposisikan la ilaha illallah sebagai Tuhan, Muhammad Rasulullah sebagai yang paling dikasih Tuhan, yaitu dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalimat sholawat ini berkat analisis diroyahnya Said Zabidi menjadi kalimah yang luar biasa. Bukan sekedar kalimah mahabbah, bukan sekedar kalimah yang menjadikan kita berhak dapat syafaatnya. Juga kalimat yang memantapkan tauhidnya umat Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu Allah sebagai al-mu'ti, sebagai pemberi, Nabi sebagai penerima. Jadi Allah tetap sebagai Tuhan yang memberi rahmat, memberi sholawat, memberi askat tahiyat, memberikan anwal barokat, makanya semua yang terbaik diberikan sama kekasihnya terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut hadis sholawat itu syihotul mahabbah, juga syihotul tauhid, juga syigot yang menjadikan kita tidak akan mengalami kayak yang dialami oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sanad-sanad ini penting. Ya seperti Gus Yahya ini saya tahu beliau putra Kiai Khalil, juga teman bapak saya, cucu dari Kiai Bisri. Kiai Bisri itu menantu Kiai Khalil Harun yang dulu gurunya Kiai Makhrus Lirboyo. Mbah Khalil Harun ini dulu ngaji sama kakaknya namanya Mbah Umar Harun. Sama-sama di Mekah menangi namanya Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Ya kemudian sanad berlanjut ke Sayyid Zaini Dahlan sampai ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya senang sekali tadi ketua PBNU kok ngaji lagi, senang saya dalil-dalil inna hadal ilma dinun fangduru aman takhuduna dinakum. Senang sekali. Ya saya hafal lah wong ya saya ini kan kata orang banyak pantas-pantas saya hafal karena saya ini kiai tukang ngaji gitu. Jadi ya pantas saya hafal. Yang jarang ngaji aja hafal, masa yang sering ngaji udah hafal. Jadi pantas-pantasnya itu hafal. Tapi memang harus hafal ya, semua tokoh-tokoh NU harus hafal bahwa inna hadal ilma dinun fangduru aman takhuduna dinakum. Ilmu itu agama. Kamu lihat kamu ngambil dari mana? Dulu Imam Bukhari itu kalau mau ngajar, mau ngaji atau mau ngambil ilmu atau mau apa saja. Karena ngajar juga harus memberikan pada yang kompeten, mengambil ilmu juga harus ngambil dari yang kompeten. Itu dulu cerita semestinya itu khimar, tapi di Jawa diganti ayam, tidak tahu saya. Pergantian itu karena orang Jawa lebih gampang. Diganti ayam cerita di Jawa, sebenarnya itu khimar. Khimar dipanggil sama syekh. Ya entah pakai rumput atau apa, terus datang khimar itu. Setelah datang dipegang, terus kata Imam Bukhari, ini bohong pada khimar, ini enggak berhak jadi guru saya, ini bohong sama hewan. Berarti enggak sikoh. Ya. Terus orang Jawa mencontohkan ayam. Ayam dikurkuri, dirayu pakai jagung, terus datang dipegang. Itu sudah menggugurkan kredibilitas seorang rawi karena bohong sama hewan. Apalagi bohong sama manusia, apalagi bohong sama seluruh rakyat Indonesia, itu nggak akan jadi gurunya Imam Bukhari. Ya tapi alhamdulillah kita akan tidak ingin jadi gurunya Imam Bukhari, jadi ya sudah tidak perlu sikoh yang dengan standar seperti itu. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah. Karena tadi Allah sudah janji, fa'innal aqla mutarratun ila qabulil haq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru. Karena akal fa'innal aqla mutarratun ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah, karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah ditakutkan ada ikhtilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa enggak jelas. Ya itu andai kan enggak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fataran nasa alaih. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal maksudnya, ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal. Karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab.
Dulu itu ya inap yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Lah ini ilatul hukmi. Ya karena yukhamirul akla, merusak akal. Artinya terus fakul luma maral akla, yang merusak akal yang namanya khamr atau sama-sama muskir atau sama-sama haram. Yaitu ada masalikul illah. Nah, kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting tidak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan nggak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahuma uffin, sekedar bilang hus saja haram, apalagi yang di atas hus. Atau al murad bin nahyi an qauli uffin adalah at-tadajjur atau al-idza. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan hus pada orang tua adalah al-idza. Maka apalagi nabuk, iya apalagi nyadu. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga. Jadi, lah itu kan lagi-lagi dzau. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul, atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idza, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama. Karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologinya. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difahami. Itu yang disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Sehingga dulu saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin tidak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu tidak pati hafal. Cuma dia langsung takok. Awayat hakur rabbu ya Rasulullah. Apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lanna dima min rabbin yadhaku khairan. Wah kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu nggak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar ruhu ayang duro ila ahli jannah fal yang duri ila. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Bedui karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang nggak cerdas banget itu ya bisa paham. Meskipun nggak bisa ngistilahkan tadi. Ya pusing kalau orang bisa di konwil masalikul illah harus ada jamek, mutarid munakis, jamek manek, nggak boleh ada farik. Itu, oh iya kalau nggak paham bisa bilang amin itu. Ya doa itu. Tapi ini kan cerita apa? Jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantu teman-teman Solo 3 supaya nggak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu nggak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jika dulu itu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam nggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, nggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Nabi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini, mithluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu tidak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yatafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan mithluhu la yajhalul Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya sulhul Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam. Masyhur itu sulhul Hudaybiyah. Dan orang nggak bisa memahami sulhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap habitat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan, tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja benar. Dan orang nggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhala fihi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwa. Tuhan kita sama Muhammad keren mana? Tuhan kita apa ya? Berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi. Kalau rusak ya kita dandani. Dan Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh, kerennya kan enggak. Wah, akhirnya ya semuanya masuk Islam.
Makanya dawai Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu nggak paham. Tapi akhirnya menjadi tahu. Nah karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil, pasti kemenangan ada di hak. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil, fa idza huwa zahir, dan batil itu pasti hilang. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubtiul batil wa mayuqid. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan. Depannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Nah, itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Said dan memang harus seperti itu. Pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang nggak punya itu Pak Ketua MUI itu nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo 3 aja lebih gampang. Tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai fitrah kita, sesuai dzauq salim kita. Hingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah, itu akhirnya paham. Karena agama ini sesuai al-fitrah as-salimah, fitrah Allahillati fatarana. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin ketika apinya mau padam itu kan terus sekarang disebuli, kalau bahasa Solo itu disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara. Itu bayinya dijauhkan. Terus ketika sudah agak jeda, bayinya didekap lagi. Kata Nabi, "Ara'aitum anna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar." Apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Jadi terus pendidikan Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladi. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini dengan. Itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja gak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman rahim. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang di neraka, ilaman abad. Kalau ada orang masuk neraka, itu salah diri. Terus dicekeli kanjeng Nabi, cek berusut. Gitu. Karena selalu itu tadi. Terus di dunia ini ada contoh sekian hewan, yang dia memang nyari api. Dan kita jangan seperti hewan yang goblok itu. Wong api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhidun bihujazikum, sudah megangin kita supaya tidak jatuh kan. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said, supaya barokah. Saya sebagai yang muda membantu lah, bahwa itu mudah. Karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladzi alladzi sebenarnya al-ismu al-marfu, terus yang dirofakkan oleh fi'ilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaitun. Jadi misalnya al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaitun. Ra'aitu zaitan. Tapi kalau ketika mau nerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu kan kalau maknanya bingung, isim yang dibaca rafa yang sebelumnya disebutkan katakan fi'ilnya. Itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngono. Timbang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwan
Kon kerja ning Arab Saudi sak tahun mulai bahasa Arab. Karek dadani sithik-sithik nahu sorope gitu. Tapi kalau pintere bahasa Arab kan ya karena tadi walaqad yasanal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dikatakan Pak Said dan semoga ini jawaban terakhir karena ini sudah capek ini. Kalau semangat tok terus ternyata nggak paham karena capek itu. Realistis saja lah, karena kita mungkin wadahnya ada luas-luas banget. Daripada nanti meluber kemana-mana malah gak jelas. Apalagi Pak Said tadi bilang ini mukaddimah. Gini ya, agama ini kan sudah proporsional. Jadi misalnya korban udhiyah dalam mazhab kita kan tidak wajib. Tidak wajib dan kita punya tradisi Iqta'us syai' haqqahu atau tanzilus syai' manzilatahu. Ya sudah kalau ingin udhiyah dia monggo beli kambing, beli sapi. Tapi kalau orang itu ingin bersedekah dengan nilai kambing 3 juta, dia monggo sedekah saja ke fakir miskin. Tapi tetap saja jangan katakan bahwa uang ini pengganti udhiyah. Itu nanti terlalu musyarrek. Kita akan dituduh sebagai musyarrek, bikin syariat baru bahwa korban boleh pakai uang. Karena pikiran udhiyah dikatakan doha itu menyembelih. Uang kan nggak bisa disembelih, jadi ribet kan. Boleh udah usah berpikir mengganti itu. Bukan levelnya lah ketua MUI kalau 3 ijtihad itu. Jadi bisi saya, ngerayu saya supaya ngikuti ijtihad dia. Ya, mau lah tua saya kok. Ya fitnah. Artinya gini loh ya. Kalau misalnya ada seseorang yang nuraninya ingin lebih bersedekah dengan uang, dia monggo, tapi tidak perlu diistilahkan pengganti kurban. Yang kurban dia monggo, mungkin sebagian mereka juga kalau makan sudah biasa, beli pecel biasa, mungkin yang luar biasa itu makan daging. Jadi ya sudahlah. Jadi fikih ini luas. Itu kan seperti banyak cerita ada orang yang mau haji, pas mau haji mau dibayarkan ibunya sakit. Daripada dipakai haji yang kewajibannya alat tarohi, yang mendingan untuk ibunya yang kewajibannya fauron sekarang juga karena sakit kritis. Agama ini dari awal kan mensyaratkan atau mengharuskan atau menyarankan terserah lah istilahnya itu al-aham fal-aham, prioritas kemudian prioritas. Ya sudah, tidak perlu diistilahkan pengganti-pengganti itu. Ya sudah, kalau melihat maslahatnya itu sedekah uang ya sedekah aja, tapi tidak usah dikatakan itu pengganti kurban. Nanti ada fikih baru namanya fikih Solotigo, ribet lagi nanti. Jadi ya yang rileks saja lah. Itu kan sedekah itu pilihannya banyak. Uang ya sedekah, pakai beras ya sedekah, mungkin pakai pulsa juga sedekah. Ada orang itu kemarin itu ada orang yang sering ngaji pakai streaming gini. Mintanya enggak sedekah uang. Coba saya kasih kuota 150. Jadi sedekah itu banyak, tapi tidak perlu dikatakan satu mengganti yang satu karena fungsinya beda-beda dan syiarnya beda-beda. Karena lafadz wal budna itu jelas disebut di Quran. Budna itu maknanya unta. Ya. An'am juga disebut. Terus ada kata wanhar dan sembelihlah. Itu ribet kalau nafsirkan uang disembelih. Daripada ribet, cobalah kita tidak perlu istilahkan pengganti korban. Ada orang cara berpikir yang ini sedekah nggih monggo, yang berpikir kurban nggih monggo. Kalau dia berpikir yang relatif gampang sekarang uang ya uang. Memang gampang uang kan, kalau beli kambing kan minimal 2,5 juta. Kalau Pak Ketua MUI hanya punya uang 500.000 kan mendingan sedekah uang. Kalau kambing malah tidak cukup. Jadi cobalah ini dipikir secara ringan tadi karena beliau sudah ngasih materi yang luar biasa. Saya terima kasih sekali sama Pak Said, kita semua istifadah. Selain dari seorang alim juga gurunya banyak. Akan zadana ilman ila ulumina, beliau nambah ilmu ke kita, menambah ilmu yang sudah ada pada kita. Yang jelas jangan ada tradisi musyarrek. Hanya kita bikin aturan baru. Aturan yang sudah ada ini sudah cukup mengantarkan kita ke surga. Imatatul adza anitorik ya sedekah, menyingkirkan sakit dari jalan. Bahkan takufu syarra anin nas juga sedekah, tidak bikin hoak, tidak bikin fitnah, tidak melukai orang lain. Kalau kita yakin sebagai orang yang kena Covid, yang mengisolasi diri supaya enggak kena orang lain itu juga sedekah karena takufu syarra anin nas. Semua potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain itu juga sedekah. Sehingga orang kalau bawaannya baru akan emosi karena sedang tidak punya uang, awan-awan. Siang-siang sebaiknya kalau saya keluar rumah. Karena bawaannya sinis pasti itu.
Makanya di hadis ada aturan layak tilqadi wa khutban. Seorang pemimpin tidak boleh bikin keputusan ketika marah. Artinya di kehidupan kita juga gitu. Jangan ketemu orang ketika temperamental, jangan ketemu orang ketika tidak fit. Karena nanti bawaannya itu sengak, marah, sinis. Ketemu orang ya pas gini ya. Ini Pak, kamuin. Habis mandi, hidup baru happy, jauh dari istri. Aman, ya sudah. Jadi intinya sudahlah kita tidak usah jadi musyarek. Syariat yang diajarkan Allah ini sudah luar biasa. Bahkan sudah diumumkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna, tidak perlu kita tambahi, tidak perlu kita kurangi. Karena tadi untuk menganalisis itu cukup pakai ilmu. Sekali lagi terima kasih sama Profesor Said, semua sama Pak Irfan Hilmi semuanya. Saya sekaligus pamit. Yang nutup moderator, tapi saya juga menutup diri saya sendiri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.